Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat berhari Minggu bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Minggu 13 Oktober 2024, Minggu biasa yang ke-28 tahun B. Sarmagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu Yesus berangkat meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya dia bertanya, Guru, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayah dan ibumu. Kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Karena perkataan itu mukanya muram, lalu ia pergi dengan sedih sebab banyak harta miliknya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu, namun Yesus berkata lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin tercengang dan berkata seorang kepada yang lain, jadi siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi tidak demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan atau ibu atau ayah, atau anak-anak, atau ladangnya, orang itu pada zaman ini juga akan menerima 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita seringkali mendengarkan komentar ini, sudahlah. Nah, kalau kita mendengar komentar sudahlah, berarti ada sesuatu yang mati-matian hendak kita pertahankan. Ada gengsi yang sudah memuncak sehingga kita tidak mau bekerja sama atau mendukung orang lain. Biasanya setelah mendengar kata-kata ini pun kita tetap tidak mau berubah juga. Di antara generasi milenial, apalagi Gen Z sekarang ini, saudara-saudari, ada istilah modus yang sebenarnya berarti berbagai cara dipakai untuk mendekati seseorang untuk mendapatkan hatinya, untuk mendapatkan apa yang diinginkan.
Hal yang menarik, sejak usia dini mereka sudah pintar mencari berbagai macam cara pendekatan, sampai-sampai kadang-kadang terlalu bersemangat atau kelebihan semangat. Dalam hal ini orang dewasa pun mempunyai kelemahan yang sama. Tidak mau kalah. Memang alangkah sulit orang mengatakan sudahlah kepada dirinya sendiri. Karena hal itu seringkali dimaknai sebagai kalah, sebagai gagal dan malu tentu saja. Mungkin karena hal itu menyangkut relasi manusiawi dan kebahagiaan hidup di dunia ini. Kita menjadi terlalu bersemangat untuk mendapatkan. Ketika menyangkut hal-hal surgawi dan rohani, pengertiannya menjadi berbeda sama sekali. Masalahnya ialah bahwa hal-hal rohani tidak kita raih sendiri, melainkan kita terima sebagai anugerah Tuhan. Tidak ada yang otomatis dan bergengsi dalam hal ini. Tidak ada modus yang bisa diusahakan. Pemberian-pemberian Tuhan malah melimpah ketika manusia belajar melepaskan keinginan, belajar melepaskan gengsinya. Saudari dan saudara umat beriman terkasih, 2 kali dalam Injil hari ini, hari Minggu ini, para murid serba terkejut atas perkataan Yesus. Semuanya dimulai dari seseorang yang berlari untuk mendapatkan Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal?" Ini seperti seorang yang datang untuk meminta petunjuk, meminta nasihat rohani, sungguh suatu motivasi yang baik. Mari kita perhatikan lagi kata-kata ini, untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ungkapan ini sangat manusiawi, mengandalkan usaha dan perbuatan manusia, termasuk dalam hal mentaati hukum dan perintah Allah. Yesus tidak menegur, tapi justru memandang dia dan mengasihi orang itu. Dia menemukan satu kekurangannya, yaitu melepaskan. Yesus tidak mengatakan bahwa dia harus menjual seluruh miliknya, tapi bahwa dia harus memberi. Itu saja. Dia tidak harus melekat pada harta miliknya. Akan tetapi memberi pun tampaknya masih terlalu berat bagi orang itu. Dia sudah biasa mendapatkan, bukan biasa memberi. Ia tidak akan mengikuti Yesus. Karena itulah kita dengar dia pulang dengan hati yang sedih. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, terhadap keheranan para murid dan juga perkataan Petrus yang menyatakan bahwa mereka sudah tinggalkan segala sesuatu, Yesus mengingatkan bahwa hidup yang kekal sudah dimulai saat ini. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali. Demikian kata-kata Yesus tadi. Yesus tidak terkesan dengan seseorang yang tiba-tiba datang berlutut di depannya dan menyebutnya guru yang baik. Bisa jadi itu hanya modus. Ia tidak tertarik untuk bicara tentang surga kalau orang melupakan kasihnya kepada sesama saat ini, di dunia ini, dalam hidup ini. Hidup kekal tidak lagi relevan jika orang mengabaikan hidupnya dan hidup orang-orang di sekitarnya pada saat ini. Karena itulah saudara-saudari, kata bela rasa yang menjadi salah satu bagian dari tema kunjungan apostolik Paus Fransiskus awal September lalu menemukan relevansinya di sini, menemukan tempatnya untuk kita renungkan. Bela rasa itu berarti punya hati bagi orang lain, tergerak untuk menolong, tergerak untuk melepaskan, tergerak untuk menjadi berkat. Saudari dan saudara umat beriman terkasih, sabda Yesus hari ini
ternyata sungguh-sungguh aktual baik di zaman Yesus maupun pada zaman kita sekarang. Beragama, saudara-saudari, sering terlalu disingkat menjadi frasa asalkan bisa masuk surga. Dan segala cara manusiawi dipikirkan atau dibuatkan aturannya. Mentalitas kita masih di sekitar usaha mendapatkan dan menyimpan untuk diri sendiri. Menjual apalagi memberi dengan cuma-cuma terdengar menakutkan bagi sebagian orang. Kalau korupsi masih terjadi di lingkungan gereja, saudara-saudari, bahkan oleh orang-orang Kristiani, itu tanda bahwa agama dipisahkan dari hidup di dunia ini. Kalau para pemimpin religius masih main kuasa dan mempersulit orang lain, itu bukti bahwa hidup kekal itu dianggap soal nanti dan bukan sekarang ini. Mereka yang berada di tingkat akar rumput seringkali mengeluh tak berdaya, tapi tetap saja di atas tetap tidak bergeming karena gengsinya. Betapa berat melepaskan kuasa, betapa sulit untuk melepaskan harta, meskipun hanya sebagian demi mempermudah orang lain. Karena itu, saudara-saudari, kita bisa memahami mengapa Yesus mengatakan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Jeratan harta, jeratan tahta bisa sungguh menjauhkan orang dari kerajaan Allah. Saudari-saudara, Kitab Kebijaksanaan Salomo bacaan pertama, sesuai namanya, mengungkap bahwa kebijaksanaan adalah jalan menuju hidup yang kekal. Kemilaunya tidak akan tertidur. Kebijaksanaan tidak mengenal kematian. Hidup abadi yang dimengerti dalam terang kitab ini sangat berkaitan dengan Injil hari ini, saudara-saudari. Segala harta milik datang kepada manusia. Bukan karena usaha manusia, melainkan karena diberikan, dianugerahkan Tuhan bersama dengan kebijaksanaan. Dalam bahasa kita, kebijaksanaan yang mendatangkan anugerah Tuhan justru ada dalam keberanian kita untuk mengatakan cukup atas rejeki serta keadaan yang kita terima saat ini. Hal yang mengherankan, saudara-saudari, doa Bapa kami dalam Injil Matius dan Lukas pun mencantumkan kata secukupnya untuk rejeki hari ini. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Berilah kami rejeki yang secukupnya. Bukan sebanyak-banyaknya. Hidup kekal sangat mungkin kita alami hari ini sejak di dunia ini. Sekarang ini. Saudari-saudara, apakah seperti para murid kita mesti terkejut mendengar perkataan Yesus bahwa lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah? Rasanya tidak juga, tetapi kita perlu lebih serius menjual berbagai macam milik kita yang kita anggap sebagai bekal untuk masuk surga. Milik itu bisa berupa gengsi, bisa berupa kuasa, bisa berupa cinta, bisa berupa harta yang berlebihan. Saat mementingkan semua itu, apalagi secara berlebihan, kita tidak bisa selamat. Sebaliknya, memberikannya akan membuat kita mengalami apa yang disebut sebagai atau apa yang dianggap tidak mungkin. Oleh karena itu, saudara-saudariku umat beriman terkasih, apabila ada orang yang sampai berkata kepada kita, "Sudahlah," sebaiknya kita dengan rela hati melepaskan apa yang masih kita cengkram dalam diri. Sungguh, saudara-saudari, pemberian Tuhan akan mengalir deras dalam hidup justru ketika kita mulai meninggalkan segala sesuatu yang membebani jiwa kita. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena hari ini boleh menerima peneguhan, menerima pengajaran
yang membuat kami waspada terhadap harta duniawi dan segala sesuatu yang mengikat kami, yang membelenggu kami. Semoga dengan firman-Mu hari ini Tuhan, kami senantiasa dikuatkan, diteguhkan, digerakkan, disemangati untuk belajar berbagi, belajar melepaskan, dan belajar berbela rasa kepada sesama. Semoga dengan demikian kami semakin tidak jauh dari kerajaan Allah. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari dan saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.